Kalian nambah dikit, dapat baru juga tambah 300-an, 4,5 jutaan dari Redmi Note 11 Pro 5G, kalian udah bisa dapat Dimensity 1100. Ngecasnya 67 watt. Edan gak tuh? Oke, menurut kalian gimana? Perlu nggak sih upgrade handphone di tahun 2022 ini? Tulis di kolom komentar ya pada video gua kali ini. Apalagi kalian punya Poco X3 Pro, mampus lo. Lu main game sikat abis, harga berapa? 3,5 jutaan ya. Yang sekarang keluar Redmi Note 11 Pro masih G96. Sain UU, tak Sain UU, halo Urbaners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Venga in the house. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas sedikit nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang ya gadget, handphone, apalagi ya nggak channel khusus handphone yang lawak. Jadi gue mau ngebahas topik ini nih. Perlu nggak sih upgrade handphone di tahun 2022 ini? Buat kalian yang udah pernah beli handphone di tahun 2021, perlu nggak nih upgrade handphone di tahun 2022 ini? Nah, jadi kemarin-kemarin itu kan di awal-awal kuartal pertama tuh dari Januari, Februari sampai Maret sampai awal April ini, itu udah beberapa brand udah ngerilis produk terbaru mereka. Oke, udah kalian juga pasti udah tahu lah, dari Samsung, dari Realme, dari Xiaomi, Poco, itu udah pada dikeluarin semua. Dia pada nge-bear produk terbaru mereka nih. Tapi yang ada di pasaran itu nggak sesuai ekspektasi kita nih, sebagai penikmat dari gadget nih, termasuk gua. Oke, jadi nggak tahu kenapa tuh tahun 2022 ini harga dari handphone itu semakin tinggi ya, kayak harga minyak goreng semakin tinggi. Jadi gue bingung nih, entah ada yang bilang kelangkaan chipset, ada yang bilang memang sewajarnya handphone setiap tahun itu harganya di markup. Aduh, gue jadi bingung makin lama nih. Dan prosesor yang digunakan itu ya balik lagi itu aja. Pasti kalian tahu lah. Jadi gimana ya? By the way hujan nih. Kalau suaranya hujannya masuk ya berarti lagi hujan ini. Emang lagi hujan. Jadi di sini gue mau ngebahas perlu nggak sih upgrade handphone di tahun 2022 ini. Buat kalian yang udah punya atau pegang handphone yang tahun kemarin di tahun 2021, entah itu merek Realme, Samsung, Infinix, Xiaomi, Poco, menurut gua ya tahan aja dulu. Wede, gua langsung ngegebrak. Tahan aja dulu. Karena apa? Ya selain handphone itu mungkin buat kalian itu fungsionalnya itu masih bisa diandelin, entah buat keseharian, sosial media, kameranya, gamingnya, ya menurut gue tahan aja dulu. Karena handphone-handphone keluaran tahun ini ya menurut gue diubah atau diperbaharui itu hanya sekedar desainnya aja. Kita lihat yang pertama kayak Samsung tuh. Waktu dia ngeluncurin A53, ya A53, Samsung A53. Kalian lihat aja, itu desain sama aja kayak A52, A52s. Cuman hanya dalemannya aja yang diubah gitu. Desainnya sama aja ya kan, itu Samsung. Realme juga, Realme ngeluarin SoC ya mungkin terbaru lah, tapi memang harganya ya lumayan juga, enggak entah karena ada embel-embel 5G ya, 5G atau apalah itu kenapa harus harganya up ya. Mungkin market pasarnya, gue nggak ngerti sih market pasar handphone tahun ini. Realme waktu tahun kemarin tuh sempat ngeluarin Realme 8 tuh. Realme 8 yang menurut gue cakep, prosesornya Helio MediaTek G95 ya, itu udah bagus. Nah tapi di tahun ini Realme 9 Pro dia mengedepankan kameranya. Nah, dia pakai sensor kamera yang hampir setara sama bahkan sensor kameranya handphone flagship. Nah, dipakai sama Realme. Itu juga marketingnya juga bagus. Jadi jeroannya yang di up itu dari sektor kameranya. Terus ada lagi Xiaomi kemarin Redmi Note 11. Ya menurut gua sangat-sangat ngelawak banget Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G di harganya dan di jeroannya. Nah, G96. Ya, G96 kayak handphone yang dipakai
tahun kemarin, prosesor yang dipakai tahun kemarin. Sebenarnya udah gue sering bahas sih, ada apa dengan MediaTek Helio G96 ini sampai jadi favorit banget loh di tahun 2022 ini. Entah karena prosesor belum ada yang muncul, tapi kalau dipikir-pikir prosesor ada yang baru, tapi kenapa yang dipakai tuh MediaTek Helio G96 lagi, G96 lagi. Nah, itu dari Redmi Note 11 Pro 5G. Itu harganya juga nggak ngotak, 3,5 jutaan, hanya Helio MediaTek G96. Terus ada lagi Poco kemarin ngeluarin, itu menurut gue ya masih make sense sih untuk yang RAM 6GB itu, yang prosesor Helio MediaTek G96 lagi, tapi dijual harganya di bawah 3 juta. Itu masih masuk akal menurut gue. Nah, sekarang pertanyaannya, ya perlu nggak sih kita upgrade handphone di tahun 2022 ini yang mungkin ya hanya sebagian kecil aja gitu. Apa mungkin di tahun 2021 itu brand handphone itu saking ngeluarin spek yang tinggi dijual di harga yang terjangkau, mungkin di tahun 2022 ini mereka bingung, gue mau ngejual harga berapa nih, sedangkan SoC yang gue tanemin di handphonenya tuh ya bukan biasa aja sih, maksudnya ya seri-seri yang masih yang tahun kemarin juga gitu. Jadi bingung kali ya marketingnya, kayak Poco X3 GT. Nah, itu kita bahas Poco X3 GT nih. Poco X3 GT kan kalian tahu dia itu pakai Snapdragon, bukan Snapdragon. Dia itu pakai Dimensity 1100 ya. Nah, itu powerful banget. Dijual waktu awal flash sale itu 4,2 jutaan. Awal flash sale ya itu ya. Sekarang mungkin 4,5 jutaan, mungkin udah nggak flash sale. Itu mantep banget cuy, udah 5G, jeroannya mantep, prosesornya mantep, main gamenya aman, adem. Itu salah satu prosesor favorit gue sih, Dimensity 1100. Nah, dia jual harga 4 jutaan tuh waktu flash sale tuh, 4,2 jutaan tuh. Nah, ini ada lagi yang keluar sama-sama saudaranya, si Redmi Note 11 Pro 5G. Buset deh, mana belum bisa ngerekam 4K videonya, dijual harga yang sama, 4,2 jutaan. Dan kan mungkin karena dari awal di tahun 2021 mereka udah neken harga dengan performa yang powerful, bingung kali di tahun 2022 gue mau ngejar harga berapa lagi nih, sedangkan market tuh terus naik, harga tuh terus naik. Nah, mereka bingung kali ya gitu. Ada lagi yang Samsung juga tuh, Samsung A52s tuh, prosesor Snapdragon 778. Nah, yang keluar A53 itu katanya sih downgrade, tapi gue belum pegang handphonenya, katanya downgrade untuk seri prosesornya, sedangkan desainnya sama-sama aja kayak gitu kan, dibuat bingung aja gitu kita. Terus ada lagi Poco F3 nih, sampai sekarang mana Poco F3? Kebetulan gue masih ada 3 handphone tuh. Nah, Poco F3 nih, ini Poco F3. Ini goceng loh harganya lo dulu waktu awal keluar, 870 Snapdragon. Siapa yang gak tergiur waktu itu? 870 Snapdragon AMOLED juga, wah gila, ini powerful banget. Sampai saat ini masih gue pakai sebagai daily driver gue. Gue nggak masalah sama kendala-kendala yang terjadi di Poco F3, tapi sepemakaian gue masih nyaman banget sama Poco F3. Dan di handphone tahun 2022 ini belum ada yang bisa gantiin nih dari si Poco F3 gue yang ini. Jadi masih mantep banget, harga 5 jutaan, mantep banget, gila. Harga 5 jutaan. Ya kalau misalkan kalian kebuka gitu mindsetnya, daripada kalian beli Redmi Note, ini udah banyak yang jual second loh, by the way loh. Daripada kalian beli Redmi Note 11 Pro 5G, ya tambah dikit beli yang secondnya aja, udah banyak kok dijual kok di pasaran. Mantep kok, asli mantep Poco F3. Sama Poco X3 GT tuh, kalian nambah dikit dapat baru juga, tambah 300-an, 4,5 jutaan dari Redmi Note 11 Pro 5G, kalian udah bisa dapat Dimensity 1100. Ngecasnya 67 watt, edan gak tuh. Intinya handphone tahun kemarin tuh menurut gua masih layak banget, masih bisa diadu speed lah sama handphone zaman sekarang. Boleh lah kalian adu speed. Redmi Note 11 nih, Redmi Note 11 mana nih? Iya nih, Redmi Note 11 ya kan. Ini yang RAM 6GB di harganya 2,8 juta. Redmi Note 10s kalian coba cek, MediaTek Helio G96. Secara SoC lebih powerful yang Redmi Note 10s aja, kan? Tapi ini menang udah di layar sama-sama AMOLED padahal ya. Tapi ini refresh rate 90Hz ini yang Redmi Note 11 ini. Ya pinter-pinter kalian aja lah. Redmi Note 10s itu dijual ya harganya 2,8 jutaan juga. Sama kayak Redmi Note 11 ini. Tapi untuk jeroannya lebih powerful yang 10s.
Bingung kan kalian? Ini hanya bisa ngerekam sampai Full SD aja. 10S udah bisa 4K. Bingung kan kalian? Ya gimana ya? Ya udah, handphone tahun 2021 tuh sebenarnya tuh menurut gue masih layak banget lah buat kalian gunakan di tahun 2022 ini. Mungkin kalau kalian tergiur dan kalian ada budget pengen ngikutin dari setiap tahun ke tahun handphone harus selalu ganti, ya better sih ambil yang Poco M4 Pro menurut gua. Nanti gua bakal beli juga kok flash sale-nya, itu kan gua adu nih sama si Redmi Note 10S ini. Itu sih menurut gua, harus nggak sih kalian upgrade handphone di tahun 2022 ini? Kalau menurut pribadi gua, tahan aja dulu. Apalagi kalian punya Poco X3 Pro, mampus lo. Lo main game sikat abis, harga berapa? 3,5 jutaan ya. Yang sekarang keluar Redmi Note 11 Pro masih G96. Gila, ya udah, menurut gua tahan aja dulu kalau kalian masih punya handphone yang keluaran tahun 2021. Oke, menurut kalian gimana? Perlu nggak sih upgrade handphone di tahun 2022 ini? Tulis di kolom komentar ya pada video gua kali ini. Ya udah, segini dulu aja video yang bisa gua kasih sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.